Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita di kelas baca kitab 2, membaca matan Thalathatul Usul karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Afwan, suaranya terdengar jelas karena di sini sedang hujan deras. Jelas. Dengar Ustaz agak-agak kurang masih terdengar sama karena cuma agak kurang. Suara Pak Syafi'i kurang jelas. Yang lain, apakah suaranya terdengar jelas? Jelas Ustaz, jelas. Nah, itu ya. Ya, ya. Baik, sebelumnya kita murojaah sedikit pembahasan sebelumnya. Ini mungkin soal benar salah atau mungkin nanti kita akhirkan ya. Kita selesaikan dulu membaca matan, kemudian nanti kita murojaah. Murojaahnya dalam bentuk Nah, Ustaz. latihan soal. Jadi ada usul dari Pak Syafi'i, mungkin Anda saja yang baca ya, kalau bisa sesuai dengan target silabus. Setuju, Ustaz. Jadi pembahasan di yang pertama untuk ujian tugas satu nantinya adalah sampai halaman 12. Sampai halaman 12. Nah, Bismillah. Al-muallif rahimahullah taala nafa'allahu bi ulumihi fid dharain. Al-aslu ats-tsalitsu, landasan yang ketiga, ma'rifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini mengenal nabi kalian, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifatu ini kemarin sudah dibaca ya, tapi kita ulangi. Ma'rifatu nabiyikum Muhammadin. Ya. Mengenal nabi kalian Muhammad SAW, wa huwa Muhammad bin Muhammad bin Abdillahi ibni Abdul Muttalibi. Toknya di tasydid. Ibni Hashimin bin Hashim. Wa Hashimun min Quraisyin. Min Quraisyin. Wa Quraisyun
minal Arabi. Hashim dari Quraisy, dan Quraisy berasal dari bangsa Arab. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibni Ibrahim al-Khalili. Dan Arab adalah dari keturunan Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wassalamu. Padanya dan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam curahkan sebaik-baik selawat dan salam. Walahu minal umri 63 sanatan. 63 sanatan. Usia beliau 63 tahun. Nabi kita Muhammad SAW, beliau hidup selama 63 tahun. Minha arba'una qabla nubuwati. Yang 40 tahun adalah sebelum kenabian. Wa thalathun wa ishruna nabiyan rasulan. Dan 23 tahun sebagai nabi dan rasul. Nubbi'a biqra. Awal kenabian Nabi kita Muhammad SAW ialah dengan ayat turunnya ayat Iqra. Wa arsala bil muddathir. Wa ursila bil muddathiri. Dan awal kerasulan beliau, ursila di sini awal kerasulan. Nubbi'a di sini awal kenabian. Wa ursila awal kerasulan beliau dengan turunnya ayat Al-Muddathiru. Wa baladuhu Makkatu. Dan negeri beliau adalah kota Makkah. Wa hajara ilal Madinati. Kemudian beliau berhijrah ke kota Madinah. Ba'athahu Allahu bin nadarati 'anil syirki. Allah mengutus beliau sebagai pemberi peringatan dari kesyirikan. Wa yad'u ila tauhid, dan menyeru mengajak kepada tauhid, menyembah Allah semata. Wa dalilu qauluhu ta'ala, ya ayyuhal muddathiru, hai orang yang berselimut, fa'angdir, bangunlah lalu beri peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah, warrujja fahzur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, wala tamnu tastakbir, wala tamnu tastakthir, ya. Dan janganlah kamu memberi agar memperoleh balasan yang lebih banyak. Astakthir. Wali rabbika fasbir, dan karena Tuhanmu fasbir, bersabarlah. Sedikit kita i'rab mungkin kata sekiranya penting. Baik, silakan siapa saja bisa jawab ya. Muhammadin tadi kita baca ma'rifatu nabiyikum. Nabiyikum. Muhammadin. Kenapa kita baca Muhammadin? Majrur. Badal, badal. Iya, Mudhaf ilaih. badal. Dari mana? Badal min Nabi, nabiyikum. Nabi. Nabi. Nah,
mudhof ilaih ya. Afwan, kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu, mohon dikuatkan suaranya karena di sini hujan deras. Jadi ada ini ya, tidak lupa yang tadi tawabi ada badal. Kalau badal dia badalun min gitu ya, badalun min. Kemudian ada naat, na'tun. Na'tun kalau naat apa pasangan huruf jarnya? Na'tun apa nih Arif? Ala li min bi apa? Terus kita mau i'rab dengan bahasa Arab harus tahu ya. Na'tun li ya, li. Kemudian apa? Satu lagi badal naat kemudian Idofa. ya Atau atof. Oh ma'tuf ya. Ma'tufun, ma'tufun apa pasangannya? ila An. Ma'tufun ala, Ala. ala. ala Ma'tufun ala. Badal maktufun na'tun li ma'tufun ala. Jadi badal atas kata yang mana? Kita katakan badalun min nabi misalnya. Baik. Wa huwa Muhammadun. Nah, kemudian kenapa kita baca Muhammadun? Bukan Muhammadan, bukan Muhammadin. Wah, betul? Khobar. Iya, ia sebagai khobar dari huwa. Dan sebelumnya kita harus menentukan ini waw apa. Nah, karena waw ini ada macam-macamnya. Apakah waw atau waw tidak? Waw di sini waw apa? Tidak, Ustaz. Tidak ya. Tidak. Atau istinaf ya. Sehingga jika ada isim setelahnya itu biasanya adalah sebagai mubtada. Enggak. Nah, muncul pertanyaan juga. Mubtada khobar itu biasanya susunannya bagaimana? Dari sisi keumumannya, khusus umumnya. Ma'rif, Ma'rifah nak. Nakirah. nakirah. Muhammad di sini nakirah tidak? Ma'rifah Ustaz. Ma'rifah. Boleh tidak khobar ma'rifah? Boleh. Yakin boleh? Ini buktinya. Iya boleh ya. Hmm. Kita ini bahas sekilas dengan syarat tertentu ya. Ada syaratnya. Boleh kan? Ibnu Abdillah. Ini dibaca Ibnu. Setelahnya Ibni. Coba siapa yang ingin ini menerangkan yang bisa berikan penjelasan. Yang pertama dibaca Ibnu. Yang setelahnya dibaca Ibni. Yang Ana coba Ustaz. Yang Ibnu pertama badal dari Muhammad. Afwan, ini dengan Yang siapa Ibnu nih? Mas Allah Ustaz. Pak Olo ya. Namanya Ya. Ibnu. Udah Ana ganti kan tadi. Ini pakai Zoom anak soalnya. Masuknya. Iya. bisa dulu. Ibn yang pertama, Badal ke dari Muhammad iya, karena Muhammad sallallahu. kan kan. Yang setelahnya
Eh, Ibn kedua badal dari abdi. Nah, santa. Yang kedua, badal dari abdi dibaca abdi karena dia mudhafun ilaih. Nah, ibn yang pertama dia sebagai mudhaf, abdi eh, mudhafun ilaih majrur. Baik, san ya Hashimin. Ah, wal arabu min dzurriyyati Ismaila. Ismaila kenapa dibaca Mudofun bahwa apa ya, partial fleksibel. Mamnu minas sorf. minas sorf? Hmm. Kenapa dibaca Ismaila dengan fathah? Ini uh, Mahal lijar, Ustaz. fi mahal. Fi mahal itu ungkapan untuk mabni ya. Ismail ini Oh, tidak, tidak ya. abni. Dia termasuk isim mu'rab, bukan yang mabni. Jadi ungkapan fi mahal itu untuk uh, yang mabni, dan pada isim mabni tidak boleh kita katakan marfu, mansub, majrur ya. Jadi fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jar. Gimana Ustaz? Boleh diulang Ustaz? Ismail di sini bukan isim mabni, dia isim mu'rab. Tapi kenapa nggak bisa pakai kasroh? Kan dia bukan orang Arab, jadi nggak bisa pakai kasroh. Kalau istilahnya apa? Bagaimana? Ismul ladzi Kan nggak ada Ismaili kan? Iya, iya. Ismailu, Ismaila, Ismaila gitu kan ya? Ya, tadi maksud Anak Ismail di sini dia mu'rab ya. Eh, Bukan isim mabni. Sehingga tidak boleh kita katakan fi mahal karena dia mu'rab. Kalau mu'rab itu ya kita baca di sini majrur. Kenapa majrur? Itu pertanyaannya. Kenapa majrur? mudhofun ilaihi Ustaz. Lah dari Duriyah. Iya, mudhafun ilaih dari dzurriyyah. Eh, Majrur la yansurif atau al-mamnu minas surf adalah dengan fathah. Adalah dengan fathah. Sama ya, Ibrahim juga demikian. Ibrahim juga dibaca Ibrahima sama alasannya dengan Ismail. Al-Khalidi. Kemudian Al-Khalidi ini kedudukannya sebagai apa? Khobar. Azan. Bukan khobar. Sifat. Sifat Ustaz. Naat. Iya. Sebagai apa? Sifat. Iya, sifat atau naat ya. Nah, Nah, na'tun li. na'tun li Dari Ibrahim. dari oh Ibrahim. Ma'rifah ya. Baik. Sifat dari Ibrahim ya Ustaz ya? Ya, sifat dari Ibrahim Al-Khalil. Kemudian ini saja. Walahu minal umri 63 sanatan. Sanatan di sini apa kedudukannya? Kenapa dibaca mansub? Fathah kan, fathatain. Mansub. Maf'ul. Tamyiz Ustaz. Iya, tamis ya, tamis. Pokoknya kalau sudah Tamis apa angka-angka antar? ada uh, kalimah angka sebelumnya dan ada setelahnya kata mansub, nah itu kalaupun tidak tahu artinya gitu ya, kemungkinan itu adalah Oh hilang tamis. kan suaranya. Di Ana masih jelas suaranya Mas Hanafi? Oh punya aku hilang. Oh enggak punya aku unstable. Lanjut lanjut.
Nabian sama ya. Nabian juga eh iya. Kalau Nabian di sini bukan tamis ya. Bukan tamis. Tapi apa? Wasaluna syuhruna nabiyan. Sehingga beda artinya gitu kan. Maknanya berbeda. Jadi menentukan dia sebagai tamis, sebagai yang lainnya, itu akan mempengaruhi makna yang kita tangkap atau mempengaruhi terjemah kita. Coba Nabiyan di sini sebagai apa? Kalau kita terjemah dari 23 tahun sebagai nabi dan rasul. Hal satu. Iya, sebagai hal ya. Kalau ini tadi kan berbeda. Umur beliau 63 tahun. Kalau yang setelahnya wa thalatu nabiyan rasulan eh, 23 tahun sebagai nabi dan rasul. Baik. Adapun ayat silahkan bisa dicari sendiri di Arabnya. Kemudian kata Makkah ini sering muncul di kitab-kitab. Makkah ini termasuk layan sorif. Ini jangan ditanwin ketika dibaca. Ketika majrur di fathah. Di fathah. Baik. Istamir. Wa makna qala rahimahullah wa makna kum fa'angdir dan makna dari ayat kum fa'angdir yungdiru 'ani syirki wa yad'u ila tauhidi. Berilah peringatan yundaru ya, peringatan Majhul berarti. ya Yungzaru majhul. eh, kalau majhul maknanya ini ya tidak masuk ya. Yundiru, yundiru, Iya. yundaru, yundiru, yuf'ilu. Tafadhol Pak. Nggak afala berarti ya. Ya, afla yuf'ilu. Yundiru, yundiru 'ani syirki. Memperingatkan dari kesyirikan, bahaya syirik. Wa yad'u ila tauhidi dan menyeru kepada tauhid. Wa rabbaka fakabbir maknanya ai ai ini disebut dengan ada tafsir menafsirkan atau menerangkan kata sebelumnya ya. Ai yakni yaitu azimhu bit tauhidi agungkan Allah dengan tauhid dengan bertauhid. Wa thiyabaka fatahhir ai tahhir a'malaka 'ani syirk adalah bersihkanlah amalanmu ya. Tiap maknanya di sini amalan. Bersihkanlah amalanmu dari kesyirikan. Warrujza fahzur arrujzu al-asnamu. Arrujzu di sini al-asnamu jamak dari sonam. Jamak dari sonam berhala. Wahajaruha dan cara mengatasinya tarkuha dengan meninggalkannya. Wal bara'atu minha wa ahliha dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Akhadha ala hadha asyra sinina yada'u ila tauhid. Untuk hal ini, dalam hal ini beliau Nabi kita Muhammad SAW berdakwah selama 10 tahun untuk mengajak kepada tauhid, untuk mengajak kepada tauhid. Wa ba'dal asyri
urija bihi ila samai. Setelah 10 tahun kenabian, beliau dinaikkan ke langit. Beliau dinaikkan ke langit. Wa furidat alaihi shalawatul khamsu, dan diwajibkanlah sholat 5 waktu. Wa shalla fi Makkah wa shalla fi Makkah thalatha sirina. Beliau sallam sholat di Makkah selama 3 tahun. Thalatha sinina. Wa ba'daha amara bil hijrati ilal madinati. Setelah itu diperintahkan hijrah ke Madinah. Wal hijratu, dan makna dari hijrah al-intiqalu, berpindah min balad syirki ila baladil islami. Berpindah dari negeri kesyirikan ke negeri Islam. Berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Wa ba'daha umira berarti Ustaz. Bagaimana? Wa ba'daha umira, oh umiru bil hijrah, diperintah. Yang mana tadi? Ini. Nama, nah ya, Ya, umiru umiro. berarti. Tadi Anda baca apa? Oh, umiru. Oh, tadi amaro, so. Umiro ya, majhul. Umiro. Nah, nah ini sering ya. Jika ada fiil, kemudian setelahnya ada huruf jar ba, ya, itu biasanya fiilnya sebelum huruf jar ba tersebut itu dibaca majhul biasanya. Nanti sering ditemui di kitab-kitab. Baik, kita selesaikan dulu. Nanti kita murojaah. Nanti muncul pertanyaan kan, ada orang yang tinggal di negeri yang dipenuhi dengan kesyirikan saat ini, apakah harus hijrah? Nanti silakan ditanya kepada asatizah, ustaz yang lebih memahami, berikan penjelasan yang terang. Namun ini masih menjelaskan tentang kondisi di masa Nabi kita Muhammad SAW. Oleh hijratu, dan hijrah faridatun ala hadhil ummati min baladi syirki ila baladil islami. Hijrah diwajibkan atas umat ini dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Wahia baqiyatun ila an taqum as-sa'atu. Hal ini tetap berlaku hingga terjadinya kiamat. Ya, sekali lagi ada penjelasan yang lebih lanjut. Ada penjelasannya, ada rincian-rinciannya. Nah, orang yang misalnya tinggal di eh, suatu negeri yang dalamnya orang-orang ya bersekutukan Allah, apakah bagaimana kondisinya, bagaimana sikap yang harus dilakukan, itu hendaknya ditanya kepada ulama yang bisa memberikan penerangan, penjelasan yang terang. Baik. Wadalilu qauluhu ta'ala innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusahum qalu fima kuntum. Sungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri mereka sendiri, qalu fima kuntum, kepada mereka malaikat bertanya, bagaimana keadaan kalian dahulu? Qalu kunna mustada'afina fil ardi.
Mereka menjawab, kami dulu adalah orang-orang yang tertindas di negeri ini, negeri Makkah. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, sehingga kamu dapat berhijrah di dalamnya. Faulaika ma'wahum jahannamu wasa'at masira. Orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan jahanam itu wasa'at masira, seburuk-buruk tempat kembali. Illa al-mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabilan. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu eh, dan tidak mengetahui jalan. Ini maksudnya untuk berhijrah. Faulaika asallahu ay ya'fu anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Mereka itulah mudah-mudahan yang diharapkan Allah mengampuninya, dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Penyayang. Di sini kita bisa mengambil satu poin. Ya, kita mampu, kita tinggal di negeri yang terdapat penindasan di dalamnya, penekanan dalam hal tauhid, maka jika mampu maka dianjurkan untuk pergi ke negeri kaum muslimin jika mampu, atau di negeri non muslim misalnya, tetapi di sana ada komunitas Islam yang ia bisa terselamatkan agamanya. Nah, sekali lagi ini butuh penjelasan dari ulama. Ya, tidak bisa kita katakan orang yang tinggal di negeri kafir itu wajib secara mutlak tanpa pengecualian. Nah, melihat kondisi dan situasi. Baik. Wa qauluhu ta'ala ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku, yakni bumi Allah, luas, maka sembahlah aku saja. Qal Baghawi, Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala mengatakan sababu nuzuli hadhil ayata fil muslimina sababu nuzuli hadhil ayati sababu nuzuli hadhil ayati fil muslimina alladzina fi Makkah lam yuhajiru nadahumullahu bismil imani. Sebab turunnya ayat ini mengenai kaum muslimin yang tinggal di Makkah yang belum berhijrah, Allah memanggil mereka dengan sebutan keimanan. والدليل على الهجرة من السنة قوله قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. Hijrah tidak akan terputus hingga taubat terputus, dan taubat tidak akan terputus kecuali matahari terbit dari barat. Falamma istaqarra fil Madinati, ketika Nabi kita Muhammad SAW menetap di Madinah, umira bi baqiyati syara'i al-islami mithlu az-zakati was-shawmi wal-hajji wal-adhani wal-jihadi wal-amri bil ma'rufi wan-nahyi 'anil munkari, akhadha 'ala hadha 10 sinina. Beliau SAW diperintahkan dengan syariat Islam yang tersisa
seperti zakat, puasa, haji, azan, jihad, amar ma'ruf nahi munkar, dan syariat Islam yang lainnya. Akhadha ala hadha asyra sinina. Hal ini berlangsung selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Kemudian setelahnya tuwfiya, tuwfiya, diwafatkan. Nah, sehingga ketika muncul di kitab-kitab ada kata ini ya, tuwfiya, dia dibaca majhul. Itu ada alasannya ya. Ya, ada eh, berita wafat gitu. Ceritakan seseorang di kitab-kitab ini dibacanya majhul. Wa ba'daha tuwfiya. Salatullahi wa salamun alaihi wa dinuhu baqin. Beliau SAW diwafatkan, wafat dalam keadaan agama telah sempurna. Dalam keadaan agama telah sempurna. Wa hadza dinuhu. Beginilah agamanya, agama Islam. La khaira illa dallal ummata alaihi. Tidak ada kebaikan yang kecuali beliau telah menyampaikannya, telah menunjukkannya kepada umat. Wala syarra illa haddaraha minhum. Dan tidak ada keburukan, kejelekan yang kecuali Nabi SAW telah memperingatkannya. Wal khairul ladzi dallaha alaihi at-tauhidu. Kebaikan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah tauhid. Adalah tauhid. Wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yaradahu. Dan seluruh yang dicintai oleh Allah dan seluruh yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Wasyarrul ladzi haddaraha minhu asyirku. Dan keburukan yang telah diperingatkan Nabi SAW adalah puncaknya kesyirikan. Wa jami'u ma. Wa jami'u ma. Ma ini termasuk isimnya. Sehingga jami'u tidak dibaca tanwin. Karena ma di sini mudhofun ilaih. Fi mahalli jar. Dia termasuk isim. Wa jami'u ma yakrahuhu Allahu wa ya'bahu. Yakrahuhu Allahu yakrahu. Yakrahuhu Allahu wa ya'bahu. Dan seluruh yang dibenci dan tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Ba'athahullahu ilan nasi kafatan. Allah telah mengutus Nabi kita Muhammad SAW secara sempurna. Secara sempurna. Waftarada ta'atahu ala jami'i thaqalaini. Dan mewajibkan seluruh jin dan manusia ya, untuk mentaatinya. Ats-tsaqalain maknanya al-jin wal insu. Dua golongan yakni jin dan manusia. Wad dalilu qauluhu ta'ala
Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakanlah, wahai manusia, sungguhnya aku inilah Rasulullah atas kalian seluruhnya, jin dan manusia. Nah, di matan lain ada akmala. Di sini kammala, sama-sama berfaedahkan uh, ta'diyah, memiliki maf'ulun bih, memuta'addikan fi'il. Wa kammalallahu bihi ad-dina, dan dengannya, dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, Allah menyempurnakan agama, menyempurnakan agama. Wa dalilu qauluhu ta'ala, firmannya, afwan, dalilnya firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Allah Ta'ala berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan agama bagimu dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu, wa raditu lakumul islam dinan. Aku telah ridho Islam sebagai agama kalian, sebagai agamamu. Baik, nakfi, bukan sampai di sini ya. Ini sebenarnya untuk matanya banyak tersebar ya, yang berharokat, ini bisa dicari sendiri. Dan pun nanti latihan ya, sebenarnya itu ketika disyarah. Syarah itu di mana-mana tanpa harokat. Meskipun ada beberapa kitab ya, ada beberapa kitab yang dia berupa syarah tapi ada harokatnya. Ya, Masya Allah, menulisnya pasti lama. Nah, seperti misalnya eh, kitab fikih Al-Wajiz, itu tebal, makanya ada harokatnya. Baik. Jadi ada dua hal ya. Ada dua hal, kedua kondisi yang berbeda. Ada ikhwan yang dia menguasai banyak kaidah, tapi ketika praktek baca kitab itu kurang. Atau kebalikannya, ada yang baca kitabnya lancar, tapi ketika ditanyakan ini kedudukannya sebagai apa, hukum i'rabnya apa, tanya ke rukun i'rabnya, tidak mengetahui. Adapun kita di sini belajar saat ini, kita dituntut keduanya, bisa membaca dengan lancar, kemudian bisa memahami kaedah yang ada di dalamnya. Mengapa dibaca demikian? Wazannya di atas wazan apa? Fiilnya di atas wazan apa? Faedahnya apa? Dikira sebagai eh, fiil mazid, ya, sulasi mazid, yang terdapat dalam pembahasan fawaid, faedah-faedah setiap wazan. Ini perlu ya. Baik. Sampai di sini ditanyakan sambil Anda ini ya, cari beberapa kalimat yang sangat penting untuk kita i'rab. Sekali lagi untuk terjemahnya bisa dicari. Terjemah maupun uh, matan yang berharokat. Baik.
Ya, kita merojah sedikit. Ini langsung saja ya, latihan bentuk soal. Ya, langsung saja. Mas Muhammad Rizki, rukun ihsan, Hamzat, eh, ihsan ada dua, benar atau salah? tadi Ada murojaah salah Islam, ada satu. iman, ada ihsan kan? Nah, Rukun Islam berapa? 5. Islam 5, Ustaz. Ya, rukun iman 6. Rukun ihsan 6. 2. 3 bukan Ustaz. mana? Melihat Allah atau Allah melihat kita. 1 Ustaz, yang kemarin. Iya, 1 ya. Hmm. Oh, 1. Ruknun wahidun. Rukun wahid. Oh iya, iya. Ini dalam bentuk kalimat anta abudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ya pada definisinya ya. Itu jadinya satu rukun atau dua rukun itu Ustaz? Ini 1. Satu rukun ya? Ya, tadi Ruknun wahidun. sebentar. Nah, ini ya ihsan. Ini ya kalimatnya. Al-ihsanu rukunun wahidun. Ihsan memiliki eh, 1 rukun. Bahwa ini kalimatnya anta abudallah ka'annaka tarahu. Ini engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita mengikuti matanya. Mungkin di definisi yang lain oleh ulama ya, di antara ulama mungkin ada yang menyebutkan berbeda, mungkin ada yang menyebutkan 2, tapi kita di sini mengatakan 1 ya. Jadi Ihsan. rukunnya definisi kita ya. Bagaimana Pak Nabi? Rukunnya itu berarti definisinya itu ya. Iya, Dua. definisinya. Oh, oke. Ini khususnya pada kalimat yang pertama ya. Bentar, Beribadah bentar. seakan-akan melihat Allah. Ini dihafalin juga, Tat. Bagaimana? Ini dihafalkan juga. Iya, kalau bisa dihafalkan ya. Itu dihafal. Ini bisa dikatakan tingkatan yang puncaknya ya. Ketika beribadah Yang sebagai penting masuk ke hati sih Mas. Si, sedap, sedap, sedap. kalau Makomnya ngapalnya beda mudah nih. ya, mengamalkannya yang ini. Ngafalin sih gampang, masukin ke hati yang susah. Iya, ya Iya. dihafal untuk diamalkan gitu. Adapun kita biasanya kalau beribadah itu nah, nah, mana-mana kadang kita banyak istighfar ya, mohon kepada Allah agar kita dijadikan termasuk orang-orang yang khusyuk. Ya, Amin. melanjutkan al-imanu wa huwa
bid'un wa sab'una syu'batan. Apa terjemahnya kemarin? Apa terjemahnya? Iman terdiri Oh, dari 7 cabang. gitu. 70 70 cabang. Cabang. ya, 70 cabang. Syu'batan. Coba Mas Erlando, kenapa dibaca syu'batan? Nah, tamis maksudnya. Iya, tamis ya. Syu'batan ini tamis. Ya. Mengetahui kedudukan yang antara hal yang sangat mempengaruhi adalah mengetahui arti, mengetahui kosakatanya, maknanya. Sehingga eh, belajar kaidah saya tidak cukup ya. Kalau tidak memperbanyak kosakata atau mufrodat. Ada banyak metode ya. Ada banyak metode yang dapat dilakukan, yang dapat ditempuh untuk memperbanyak kosakata, memperbanyak mufrodat. Dulu anak kebetulan tesis sana tentang mufrodat, tentang bagaimana cara suatu metode dan membuat penemuan gitu ya. Menggunakan metode R&D berbanyak kosakata. Kalau dari pengalaman Anda eh, dengan kalau untuk kalam ya, secara khusus untuk muhadasah itu dengan menonton atau melihat film berbahasa Arab misalnya, Hmm. ini sebagai contoh. Misalnya ada film kisah-kisah ulama misalnya. Itu biasanya menggunakan bahasa Arab fusha, Hmm. bukan yang amiyah. Hmm. Ini didengarkan fusha. Dan beberapa ada yang diberikan terjemah. Dan ada banyak metode. Eh, Itu semua dicatat atau gimana, Lat? Biar apa, Lat? Kalau bisa dicatat. Dan jangan dilakukan menghafal per kosakata ya. Sampai kapan Wah, gimana tuh? kesulitan. Kayaknya Kalau bisa perlu diberi tips, sharing per tipsnya, kalimat Tat. ya, Mungkin Pak. itu. Per kalimat. Hmm. Misalnya menghafal makna ayat Al-Quran misalnya. Qul huwallahu ahad. Qul. Katakanlah. Huwa. Dia. Bagus memang. Tapi lebih Hmm. bagus ketika kita hafalkan langsung satu kalimat. Qul huwallahu ahad. Katakanlah. Allah yang Maha Esa. Maha yang Ahad. Nah, sehingga ketika menghafalkan, maka dihafalkan per kalimat. Dan sangat bagus juga ketika kita hafalkan yang banyak tersebar ya. Kalam nasihat-nasihat para ulama. Nasihat-nasihat para ulama itu banyak tersebar. Ya, ada nasihat-nasihat para ulama, mau izoh, ya. Kemudian ada eh, terjemahnya, itu sangat bagus untuk dihafalkan. Mungkin bisa di-share aja, Tat, ya. Yang mau izah. Link. Yang ada terjemahnya tidak ada ya kalau PDF-nya. Oh, tidak. Sama tadi, Tat, Yang bahasa Arabnya ada. tips menghafal mufrodat tadi boleh di-share, Tat. Ya, baik Pak, nanti ya share ya. Mungkin anaknya kirimkan salah satu jurnal saja ya. Iya, boleh. Ya, Ya. jurnal saja mungkin. Jurnal nasional ya tentunya. Yang, hmm. Baik. Kalau yang Mauizah tadi itu dari kitab ulama atau dari Ini mana, dari Ustaz? kitab ulama. Anak punya beberapa ya. Nama kitabnya apa, Ustaz? Lupa ya. Nanti coba ini. Jadi yang menulis itu orang Indonesia dan diambil dari kitab-kitab ya, kitab-kitab ulama.
Jadi nanti ya, ini dari kitab mana dan disebutkan siapa yang mengatakan. Seperti perkataan Abdullah bin Mubarak tentang amal ya, tentang amal. Dan yang lainnya, Hasan al-Basri, kemudian yang lainnya. Nanti Anda kirimkan ininya ya, contohnya bisa dicari. Mana Mas Said? Oke, Ustaz. Soalnya Anda udah lama nggak Barangkali buka ya, jadi tahu judulnya nanti saya cari sendiri, Ustaz. baik. Barangkali. Sangat Ya. bermanfaat, sangat bermanfaat. Baik. Kemudian sedikit ya selingan pernah saya sampaikan di kelas sebelumnya, antara cara yang masih juga dilakukan di negeri kita adalah dengan metode terjemahnya. Kita mengikuti kajian yang menggunakan kitab bahasa Arab, kemudian ustadznya menterjemah, dibaca, kemudian diterjemah. Ada antaranya channel Rumah Bahasa Arab ya. Bisa dilihat nanti, ada waktu saya lihat channel beliau. Dan masih banyak kajian asatidz yang lain yang menggunakan metode demikian, metode terjemah, dibaca kemudian diterjemah, termasuk yang diterapkan di pesantren-pesantren tradisional. Baik, kita lanjutkan. One is ini nomor 2 soalnya apa jadi translate aja. Ya, tadi anak tidak ini buat soalnya, soalnya langsung anak sampaikan. Al-iman wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan. Syu'batan kedudukannya sebagai apa? Itu tadi. Sebagai tamis, tadi sudah dijawab. Oh, itu tamnya ya. Udah tadi. Kemudian fa'aso Fir'auna. Fir'auna. Fa'aso Fir'auna ar-rasula. Apa lanjutan ayatnya? Eh, فأخذناه Fa'akhadnahu. Fa'akhadnahu فأخذناه وبيلا أخذا Ahzal muwaffiq. akhdan wabilan. Nah, pertanyaannya kata mana ya? Belum ditunjuk. Tunjuk dulu ya. Ya, Pak Syafi'i. Pak Syafi'i. Pada ayat ini, kata mana yang berkedudukan sebagai maf'ulun mutlak? Nah, kata mana yang berkedudukan sebagai maf'ul mutlak? Akhza Ustaz. Yang mana, Pak? Ah, Akhadnahu. Iya, akhdan ya. Akhdan. Cara mendeteksinya bagaimana, Pak Syafi'i? Tadi. Hmm, karena ini Ustaz, ada sebelumnya Iya, ada kalimat yang iya, sama Ustaz. iya. Paling mudahnya seperti itu. Ya, ada masdar sebelumnya ada fiilnya, gitu ya. Akhdan, akhoda ya'khudu akhdan. Hmm. Jadi sebelumnya ada fiilnya, setelahnya masdarnya.
Itu sebenarnya maf'ulun mutlak. Baik. Istamir. Ustaz Afan, Nah, kalau yang wabilan itu kedudukannya apa Ustaz ya? yang mana? Ya, kedudukannya wabila. Suaranya kurang jelas. Alright. Kedudukannya wabila itu sebagai apa ya Ustaz? Wabilan. Wabilan. Itu. Iya. Ya, Mm. coba. Siapa yang tahu? Fa'akhadnahu akhdan wabilan. Sifat dari akhdan. Sifat dari Akhdan. akhdan. Ya. Sebagai na'at. Ya. Oh, 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 bukan ah, maktub ya, Tat. oh, Wabilan itu wanya satu kata berarti ya? Ya, satu kata. Wabilan. Bukan wa pisah bukan ya? oh, 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 dan wabil. Harus hafal mufradatnya Ustaz. Ya, harus apa? Wabilan. Nanti, ya, bukan. Anu, wajilan. Kenapa lagi? Ada banyak kata ya yang diawali dengan waw. Jangan dikiranya hmm, nanti waw atof atau waw tidak. Hmm. Dia oh, huruf asli. Ya. Huruf asli. oh, Sebentar ya. enam. Taib. Bentar. Kita lanjutkan. Afwan. Sebenarnya. Nah, ini termasuk maf'ul mutlak pada jenis apa? Ada sifat setelahnya. Linawaihi, Ustaz. Ya, linau'ihi. Kalau hanya masdarnya saja, kalau hanya Tahu, akhdan saja tanpa wabilan, tahu, gitu Ustaz. nah, ditakkid. Nah, mahsan. Hmm, hmm. Kemudian, annallaha la yarda. Nah, ya, Mas Erlando, Hah? Allah la yallah, eh, ini dibaca Allahu, bagaimana ini dibaca bacanya? Coba dibaca. annallaha la yallah an yusraka ma'ahu ahadan, Ma'ahu, ahadan. Oke. kalau ahadan ada alif setelahnya ya. Ini kan berarti hanya dua kemungkinan, ahadun atau ahadin. Oh, Kalau ahadan, dia ada alif setelahnya. Allah la yallah an yusraka ma'ahu dengan sesuatu apapun. Ya, dibaca bagaimana? Ini Ahadun. aha, Ahadun. ahadun. Kenapa ahadun?
Nah, tapi Anda nggak tahu alasannya. Iya, coba yang lain. Sebagai apa ya? Naibul fa'il Ustaz. Iya, naibul fa'il. Mana fi'il majhulnya? Yusroka. Yushraka. Yushrika. Yushraka. Mungkin yang dibingungkan karena ada kata yang menyelinginya ya. Karena ada selingan kata, ma'ah. Itu Paham. sering terjadi ya. Jadi didahului oleh jar majrur, kemudian fa'il atau naibul fa'ilnya. Baik. Satu lagi terakhir. Ustaz, kalau maaf Ustaz, kalau itu diterjemahkan berarti gimana tuh? Terjemahan secara Konteksnya. Sungguhnya Allah tidak kalau ridho disekutukan dengan suatu apapun samanya. disekutukan ya, disekutukan. Disekutukan. Makanya kenapa masyhur tadi ya. Iya, maju. Ahadun di terjemah ini bagaimana? Suatu apapun. Sesuatu apapun ahad. Ya. Oh, nah. Sekutukan dengan suatu hal. Oh iya. Itu annya an masdariyah. Ustaz. Annya, An masdariyah. An bukan yusroka. ya. Anna. Anna itu harfu nasbin wa Yang taukidin. an yusrokanya Ustaz. Oh ya, an di sini masdar ya. Nah, ini anna setelahnya an. Kalau anna itu harfu nasbin wa taukidin. Kalau an disukun nunnya itu harfu nasbin wa masdarin. Baik, kita lanjut dulu ya. Waktunya tinggal sedikit. Sebentar. Ini terakhir. Coba silahkan siapa saja. Nah, dibaca kemudian di terjemah kemudian di i'rab. Mana Ustaz? Disebutkan ininya saja. Jenis dan kedudukan. Nah, Mas Said, betul. Yujibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Diwajibkan kepada kami belajar empat perkara empat perkara Empat empat perkara perkara gitu Ustaz. saja. Hmm. Empat perkara ini Ustaz ya. Ya, empat perkara gitu saja. Oh gitu Ustaz. Mempelajari empat Nah, hal. Ya, yajibu. Yajibu fi'lun Mudhari. berarti fi'lun mudhari'un afan ya benar Ustaz. marfu'un. Kenapa marfu? Gua. Litajarrudihi 'anil nawasib wal jawazim. Alaina jar majrur ta'ala. Wah ini. Kenapa dibaca ta'allumu? Aduh. Kenapa dibaca ta'allumu? Naibul fa'il Ustaz. Ya, Sebagai naibul fa'il Ustaz. naibul fa'il sebelumnya ada fi'il majhul. Di sini tidak ada fi'il majhul. Yajibu, yujabu Fa'il Ustaz. majhulnya kan. Yajibu itu ma'lum. Ma'lum pasangannya Fa'il. fa'il. Ya. Jadi ta'allumu di sini dibaca ta'allumu marfu ya karena sebagai fa'il. Fa'il itu kan marfu kan. Mafhum? Mas Naam Said. Ustaz. Naam Ustaz. Kemudian arba'i. Kenapa dibaca arba'i? Wafilah Ustaz. Mafhum ilaih. Masaila. Mulai.
mudhaf ilaih juga Ya, mudhaf Ustaz. ilaih. Arba'i tadi mudhaf ilaih wa huwa mudhafun. Dia mudhaf ilaih sekaligus sebagai mudhaf untuk masail. Masailah mudhafun ilaih la yansharif wa mamnu min as-sarf majrurun bil fathati. Yang seperti ini yang kadang membuat bingung ya. Ini bacanya bagaimana? Bisa dibaca ta'lam, tu'lamu, ta'allama, tu'ulluma, nah, ta'allum, gitu. Bacanya bagaimana? Nah, apa namanya? Itu tadi ya, terkadang mengetahui makna kata itu makna atau isi konteksnya itu sangat dituntut untuk diketahui. Kembali lagi, perbanyak kosakata. Ustaz, maaf Ustaz. Ta'alumu itu diartikan apa Ustaz? Berarti Belajar, belajar. belajar. Artinya Nah, kalau di kalimat di seluruhnya berarti belajar wajib atas kita 4 perkara gitu. iya boleh. Wajib atas kita mempelajari. Pembelajaran, Eh, belajarkan dia. jadi masdar itu ketika kita terjemah bisa kita terjemah dengan fi'il madinya juga. Nah, Ya, secara khusus pada ini ya, pada fi'il di atas wazan sulasi mazid. Jadi wajib atas kita mempelajari ya, Ya. 4 perkara, 4 hal. Nah, seperti itu ya. Ya, nanti berbeda dengan sulasi mujarrad ya diartikan dengan eh, abstraknya ya. Ini kan termasuk fiil sulasi mazid. Memang intinya butuh pembiasaan. Pembiasaan. Baik, kita cukupkan sampai di sini yang ditanyakan eh, sedikit ya yang disiapkan nantinya. Yang pertama ya pembahasan mafail, pembahasan mansubatul asma. Mansubatul asma ini baca mansub ya penekanannya pada secara khusus mafail, maf'ul, maf'ul mutlak, maf'ul bih. Kemudian eh, kana dan inna. Kana dan inna. Eh, ya, marfu'atul asma juga ya. Marfu'atul asma. Isim-isim yang dibaca marfu dimurojah kembali. Marfu'atul asma. Kemudian mubtada khabar. Kemudian isi atau materi matan. Materi matan yang kita baca. Isinya, kandungannya. Di luar pembahasan kaidah. Misalnya tadi seperti iman rukunnya ada berapa, tuh, definisi dari ya istilah tertentu, kemudian eh, istilah ini ayatnya apa, dalilnya apa, itu bisa saja keluar. Ya, tafadhol Pak Olo. ada batasan nilainya, Ustaz, buat dianggap lulus nggak lulus nggak, Ustaz? Bagaimana Pak? Nilai ini kan nanti kita ada ujian pekanan itu kan, Ustaz ya. Ya, ada 3 kali. Ada nilai minimum.
Ada nilai minimumnya nggak buat dianggap lulus atau nggak lulus? Kalau itu penentunya di akhir, Pak. Nanti digabungkan seluruh nilai, nanti akumulasikan ya seluruh eh, apa namanya indikatornya, indikator penilaian, termasuk di antaranya kehadiran. Itu salah satu yang paling mempengaruhi nilai akhir, kehadiran. Kemudian tugas satu. Jadi semisal ujian tugas satu nilainya misalnya 40, tapi yang lainnya tinggi-tinggi gitu. Tugas dua nilainya 90, tugas tiga 80, kehadiran bagus, itu bisa saja lulus. Seperti itu Pak. Kalau nilai akhir setelah digabungkan seluruhnya nanti indikator penilaian itu minimal 61 agar dikatakan lulus. Syukron, Ustaz. Afwan Pak. Anak izin bertanya Ustaz, boleh Ustaz? Iya Pak Sibi. Ah, ini Ustaz, tentang di mata atau Afwan, suaranya putus-putus Pak. walau karena Suaranya terputus Pak Sibi. Karena tidak dengar. Afwan. nah Ustaz, ini walau karena akrobu koribin Ustaz, karenanya di sini karena zaidah Ustaz ya. Ada yang bisa bantu ini? Di mana tuh teksnya? Ada yang bisa bantu? Dalam kali walau karena akrobu koribin, jadi yang saya tanyakan kananya ini karena zaidah atau bukan Ustaz? Walau karena akroba atau akrobu. Di matan ada Ustaz. Baik. Walau karena akroba ya. Akroba koribin. Akroba. Ya. Akroba ini sebagai khobar kana. Sehingga dibaca mansub. Sehingga mana isimnya? Isimnya berupa domir mustatir. Nah, ya domir mustatir takdiruhu huwa. Kembali kemana? Kemana tadi? Anda lupa ininya ya. Eh, kalimatnya. Enggak, Sebelumnya, kalimat sebelumnya. karena ada lau, launya itu karena zaidah. Afwan Pak, mungkin nanti bisa ditulis di grup ya Pak. Suaranya, eh, mohon maaf, putus-putus di tempat Anda. Ini ada kata wakana, ada launya Ustaz sebelumnya. Sebelum kana ada lau kana. Itu apakah kananya zaidah atau kana yang asli Ustaz? Eh, Jadi kalimatnya walau walau asal kana ya. satu anaman atau arrohul. Ya, walau kana. Itu pada yang mana? Nih, ini. Tunggu sebentar ya. Yang waktu sudah selesai sebenarnya. Tapi coba kita bahas. Itu pada al-aslu yang keberapa itu? Ketiga Ustaz, asal Yang satu ketiga. anaman atau arrohula. Wa hadallah la yajuzulah muwalatul man hadallah rasulah walau kana akroba koribin. Yang anak tanya, ada lau di situ apakah dia kananya karena zaidah atau karena emang apa
Isim kana Ustaz. Maksudnya kana yang asli. Coba sebentar. Bukan pada al-asul yang ketiga ya. Nah, Halaman 4 Ustaz. Kalau di kitab halaman 4. ini sudah bisa nah tutup. Nah, Ustaz itu Mas. Ini ya. Asali satu. Nah, Ustaz. Heeh. Kemudian Sebelum kana itu ada lau. Apa kana di sini kana zaidah atau kana yang huruf asli Ustaz? ah, ini. Coba dikuatkan suaranya Pak. Jadi mohon maaf ya. Eh, Kan Eh, sebelum kana ada lau Ustaz. Iya, Ada ada lau. lau. Ya, Heeh. Apakah sebelum kana itu ada lau, didahului lau itu dia bisa sebagai kana zaidah atau memang kana itu yang memang asli satu huruf asli. lau Huruf di fiil sini maksudnya. huruf syarat Pak. Lau di sini huruf syarat, bukan isim kana. Walaupun dengar, dia adalah aqroba qoribin, orang yang paling dekat. Isimnya kembali kemana? Kembali ke mana kira-kira yang oh haddallah la yajuzu lahum wa la tu'man haddallah wa rasulahu walau kana. Jadi isim kana itu bisa berupa domir ya. Kemudian nanti domirnya kembali kemana? Ke kata yang mana? Coba yang lain. Enggak Ustaz Afwan Ustaz. Ana cuma bukan permasalahan itu yang Ana tanyakan Ustaz. Iya. Kan sebelum kana ada lau itu apakah itu kana zaidah atau kana fiil Ustaz gitu. Oh, Heeh. iya, dia karena fiil naqis. Ya. Ya, yang zaidah. Seperti itu Pak Syafi'i. Berarti berarti artinya kalaupun dia ditiadakan kan maknanya tetap sempurna Ustaz kan. Contohnya bagaimana? Misal, walau akrobu koribin misalnya tidak ada kanannya dibuang kanannya gitu Ustaz. Berarti kan kalimat tersebut tetap sempurna Ustaz gitu. Kalau zaidah kan seperti Ustaz yang anak pahami gitu. Yang anak pahami dari mulakhos. Baik. Ya, tapi ya penempatan kana di sini eh, dari sisi maknanya ya, iya bisa aja ya fiil. Ya. Nanti coba ini kita cek kembali ya Pak Syafi'i ya. Nah, Ustaz. Apa? Baik.
Ini kita cukupkan sampai di sini ya. Ya, afwan Ustaz, ya, sekolah heran Ustaz. Wazifakum. Nanti ya pembahasan lanjutan ya, bisa kita bahas kembali ya. Coba cek kembali. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Setelah kita lanjutkan hari Senin di jam yang sama. Insyaallah. Semoga nanti bisa mendapatkan hasil yang baik, hasil yang diharapkan. Amin, amin. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah menurunkan taufik dan hidayahnya kepada kita seluruhnya dan memberikan kita kebaikan seperti kita atas apa yang telah kita usahakan. Pun tentunya sampaikan sudah lelah seharian tapi masih menyempatkan untuk belajar cara cabang agama kita. Kita cukupkan pertemuan malam hari ini. Jika ada pertanyaan atau hal yang disampaikan nanti bisa kita bahas di grup ya. Kita diskusikan di grup. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekolah heran Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah.